2008 dan menjadi, saya katakan, Pak Desa di Kodaya. Kakanda Haryanto, dulu ketua BEM, ketua HMJ. Sebelum saya mulai kata sambutan saya, kalau bisa sarankan ada dari mahasiswa untuk berdiri. Ya, silakan. Ya. Pak Aslam, ada iya dari tempatnya juga saya dari. Ya. Saya mau berdiri deh. Ya, kita berdiri Ya, berdiri, bersemangat. ya. Kalau saya bilang selamat pagi tiap kali. Kalau saya bilang perikanan bisa tiap kali. PDP-nya mana? Ketiga Pak, PDP Jaya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Perikanan bisa. Budaya perairan jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama yang saya hormati Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Haroleo. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Jurusan Pak Welem. Selanjutnya yang saya hormati Pak Prof Aslan. Yang saya hormati Pak Prof Agus. Yang saya hormati Pak Dosen Pak Kadir. Yang saya hormati Pak Ruslain. Yang saya hormati senior saya Kak Baitul. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Haroleo. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus HMJ, dulu Himpunan Mahasiswa Budaya Perairan, sekarang HMJ. HMPS. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik calon mahasiswa baru pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haroleo. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, yang mana pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di gedung Fakultas Perikanan ini dalam rangkaian temu tatap muka antara saya, Pak dosen, dengan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita umat manusia, umat Islam dari alam tidak tahu, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga berterima kasih banyak kepada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah mengundang saya pribadi untuk hadir di acara tatap muka bersama dengan mahasiswa perikanan yang Haroleo. Saya juga berterima kasih kepada para dosen-dosen saya sewaktu saya menempuh pendidikan di fakultas ini. Saya masuk di Fakultas Perikanan pada tahun 2008, Budaya Perairan. Dan alhamdulillah saya selesai pada tahun 2012 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sebelum saya lanjut, saya membuka diri saya. Ada yang dari karena mahasiswa? Kodaya Utara. Ada Kodaya Utara. MSP. Nah, kebetulan saya dari Kodaya Utara, tepatnya di Desa Bandaya, Kecamatan Kolawai, Kabupaten Kodaya Utara. Tanggung jawabnya ke kepala desa tahun depan harus saya dari Kodaya Utara. Siap. Jadi saya besar dan lahir di Desa Bandaya, Kecamatan Kolawai. Saya lahir pada tanggal 18 Agustus 1988. Di usia saya baru 35 tahun 15 hari. Ini hari. Nah, saya kebetulan juga sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Bandaya pada periode 2023 sampai 2029. Dan sekarang masih tinggal disahkan di DPR tentang rancangan kedepannya 9 tahun untuk Kepala Desa. Jadi singkat cerita, saya masuk 2008, namun saya di SMA 2007, Pak Prof. 2007
tamat SMA karena keterbatasan ekonomi orang tua. Karena orang tua saya petani, itu pun juga petani musiman. Dalam artian nanti bulan cengkeh, masa cengkeh dengan jambu baru bisa panen. Itu pun juga cengkeh 1 tahun berbuah, tahun berikutnya tidak berbuah. Jadi kami mengalami kesulitan pada saat itu. Kami bersaudara ada 4 orang. Kebetulan saya punya kakak juga kuliah pada saat itu. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk tidak kuliah dulu pada saat 2007 pada saat itu. Nanti 2008 baru saya mendaftar. Jadi saya tertinggal 1 tahun pada saat itu. Alhamdulillah saya masuk. Itu pun juga saya masuk di Fakultas Perikanan. Nanti gelombang kedua. Jalur lokal pada saat itu, kalau saya tidak salah. Yang pertama saya tidak mendaftar, nanti jalur kedua. Jadi saya masuk kuliah penuh problem, penuh masalah. Karena itulah tadi keterbatasan ekonomi kita dari kampung. Saya masuk 2008, terus saya aktif. Pas saat itu saya di budidaya. 2010-2011 kebetulan saya diusung jadi kandidat ketua HMPS pada saat itu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Budaya Perairan, dan alhamdulillah saya terpilih. Pada saat itu kita ada 3 calon pada saat itu. Setelah 2021-2012 saya juga teman-teman usulkan untuk bertarung di kandidat pada saat itu BEM fakultas, dan alhamdulillah pada saat itu saya juga terpilih untuk mendapatkan. Dan pada saat saya masih menjabat, saya harus memilih antara 2 pilihan pada saat itu. Apakah saya harus genapkan 1 tahun kepemimpinan saya di BEM, ataukah saya harus cepat selesai tinggalkan kampus untuk mengabdi di lingkungan masyarakat. Dan pada saat itu saya mengambil kesimpulan saya harus tinggalkan organisasi saya dan saya harus selesaikan cepat skrip saya. Dan terjadilah semasa saya 3 tahun 11 bulan pada saat itu. Jadi saya juga menitip pesan kepada adik-adik, kalau masalah pengalaman hidup kita lalui, bagaimana pahitnya pengalaman hidup ketika kita lagi di sini. Sekarang bagus, di era digital sekarang bagus. Kami dulu waktu kuliah sangat setengah mati. Kami di kampung kecuali ada kiriman, kita ke Puwatu baru titip amplop baru menyurat ke kampung. Sekarang sudah bagus, sudah tinggal main enter sudah terkirim. Ya, setelah saya kegiatan kampus pada saat itu saya juga aktif, ada berapa termasuk di luar, internal eksternal. Kalau di luar saya aktif juga di Paguyuban Kabupaten dan Kecamatan. Terus saya aktif juga di HMI, Himpunan Mahasiswa pada saat itu, dan sampai sekarang saya masih aktif juga. Kemudian di perikanan ada namanya Himapika nih, Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia. Dan itu saya sering adakan kunjungan-kunjungan ke mana? Ke daerah-daerah luar. Dan itu semua tidak mengurangi daripada mata kuliah saya pada saat itu. Buktinya saya juga mampu memberikan dengan teman-teman yang bahkan saya lebih cepat dari teman-teman yang tidak aktif pada saat itu berorganisasi. Jadi mungkin kalau masalah organisasi dengan mata kuliah sebenarnya tinggal pandai-pandainya saja kita menempatkan. Karena kan kebanyakan juga Pak dosen, mahasiswa juga setelah organisasi dia akan malas untuk datang kuliah. Sebenarnya harus kita bagaimana kita motivasi diri sehingga sama dua-duanya di jalan antara kuliah dengan organisasi supaya sama-sama jalan, sama-sama selesai. Saya begitu saya terapkan pada saat itu. Kayak menonton malas habis pergi organisasi, kuliah ditinggalkan. Jangan, harus seiring sejalan antara keduanya supaya sama-sama berhasil keduanya. Karena harapannya orang tuanya kita untuk datang di kampus bukan untuk datang berorganisasi. Bagaimana caranya supaya kita cepat selesai, cepat pulang mengabdi kepada masyarakat, kepada keluarga. Kan bangga juga kita punya orang tua ketika kita sudah pulang, sudah ada dalam SPI. Apalagi kalau masa studi 3 tahun 6 bulan, kan bangga. Apalagi pada saat pembacaan nanti, pada saat wisuda, pada saat yudisium, dengan IPK tinggi, dengan masa studi cepat, orang tuanya kita bangga. Namun ketika kita cuma menghabiskan waktu untuk di sini untuk hura-hura, mudah saja orang tua akan kecewa. Itu harapan saya titip pesan sama kalian. Tolong orang tua di kampung setengah mati mencari, dia tidak tahu uang itu dari mana,
dia apakan, entah itu dia pinjam entah bagaimana, dia mengemis. Saya rasakan sendiri pada saat itu, orang tua saya setengah mati Pak, pada saat kita kuliah. Bagaimana kita 4 bersaudara, dua perempuan, 2 laki-laki, pada saat itu juga. Bagaimana kalau kondisi di kampung? Coba PNS, ada tiap bulan menunggu gaji kita kasihan ini, nanti tahun berikutnya baru. Hanya pandai-pandainya kita berteman sama sesama. Dan saya ingatkan, jika berteman, jangan pilih-pilih teman, jangan pilih-pilih ras, jangan pilih-pilih etnis. Silakan berteman semua. Itu yang lebih utama. Jangan bilang saya dari Konut, saya akan berteman dari Konut saja. Saya dari Konut, saya akan berteman dari Konut saja. Demikian juga pemain dari Buton, saya akan berteman dari Buton saja. Jangan. Karena pengalaman itu penting. Saya katakan, karena saya pernah alami, saya berteman karena saya ceritakan saya jadi ketua HMPS dengan BEM pada saat itu, saya tolaki minoritas di sini, mohon saya minoritas. Tapi kenapa saya yang terpilih dan bisa? Nah sementara di sini di perikanan mayoritas adalah kepulauan, mau semua saja. Karena saya pintar membawa diri, berteman sama teman-teman, sehingga mereka percayakan saya yang akan didorong pada saat itu. Alhamdulillah saya didorong di HMJ, kemudian mereka puas, saya didorong lagi di BEM. Jadi itu yang saya titip pesan sama adik-adik. Selanjutnya setelah saya selesai 2012, saya lanjut. Ini kan saya coba bercerita pengalaman pahit saya, pengalaman hidup. Selesai 2012, pas saat itu saya ditawarkan salah satu partai, saya ditawarkan berpartai. Alhamdulillah pada 2014 saya bertarung di legislatif, saya ditawarkan juga bertarung. Alhamdulillah saya tidak lolos pada saat itu. Nah, habis itu saya berpikir kalau saya di politik terus, maka habis waktu saya pada saat itu. Maka saya simpulkan, saya coba untuk melakukan suatu kegiatan berupa pengadaan barang dan jasa dalam artian rekanan. Jadi kebetulan pertama itu saya cuma pinjam bendera pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang sudah punya CP dan punya PT. Seiring berjalan waktu, mungkin saya kurang tahu juga kenapa mereka dorong saya untuk bertarung di pemilihan desa. Alhamdulillah pertarungan pilkada serentak yang dilaksanakan baru-baru ini, dan saya baru dilantik pada tanggal 10 Juli, 1 bulan 3 minggu kalau saya tidak salah. Alhamdulillah saya terpilih pada saat itu, dan saya bertarung sama juga di posisi di sini, 3 calon untuk di sana di kampung. Untuk perikanan saya titip pesan untuk ada mahasiswa nanti, ketika selesai kuliah jangan mengharap untuk jadi PNS saja. Jangan harap untuk menjadi PNS. Ada banyak hal-hal yang ada di kampung masing-masing yang bisa kita mitrakan dengan BEM setempat. Banyak hal. Kalau mungkin mau diskusi lebih lanjut nanti di luar kita diskusi. Untuk itu mungkin saya mempersingkat waktu karena saya juga sebentar ini mau langsung balik di Konawe Utara karena 3:30 saya akan hadiri pembukaan perseni antar desa. Saya juga akan buka. Maka nanti kita siapa tahu mau ada diskusi, nanti kita tanya jawab. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.